Selamat hari Minggu. Salam sukacita buat kita semua jemaat GPDI Warung Buncit yang ada. Sebelum kita akan memulai ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Kalau kami masih ada sampai saat hari ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu, agar setiap kebenaran firman Allah yang kami akan sampaikan itu selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami untuk menyampaikan apa saja yang Engkau akan katakan, Tuhan. Kami siap dengar firman Allah. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan buka ibadah ini, Tuhan. Tidak dengan nama lain, hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang manis, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Hanya Dia gunung batu kita, hanya Dia kota benteng kita. Aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, itu sudah menjadi dupa yang berbau harum di kerajaan-Mu. Kini saatnya Tuhan, Kau akan memberkati kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sekali lagi Tuhan, kuasai hidup kami ini Tuhan, tubuh jiwa roh kami, agar tubuh jiwa roh kami ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap dengar firman Allah. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Amin. Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-62, menjadi satu topik dengan puji-pujian tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-2 mulai. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadamu nyala keselamatanku. Puji Tuhan. Hanya Dia adalah gunung batu kita. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan satu ketenangan yang Allah berikan kepada kita, kepada saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi, jika kita dekat dengan Allah, saudara, maka seluruh hidup kita ini Tuhan pasti akan menjamin. Amin. Ada apa jika kita hidup dekat dengan Allah? Ada apa, saudara?
Yang pertama, pasti keamanan, perlindungan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saudara, saya teringat tahun 97 atau tahun 98 Jakarta berdarah. Itu seluruh kota Jakarta mencekam saudara. Itu dinamakan Jakarta berdarah karena apa? Setiap orang yang mau keluar, setiap orang yang mau berpergian itu tidak bisa. Hanya orang-orang kaya saja. Dia melepaskan kendaraannya, dia melepaskan mobilnya, dia kabur ke luar negeri. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka lari ke luar negeri sudah aman? Tidak ada dapat seorang pun yang dapat menjamin keamanan saudara jika saudara lari kemana-mana. Hanya kepada Tuhan saudara bisa aman. Amin. Amin. Seperti sekarang ini saudara, Tuhan izinkan COVID melanda seantero dunia. Tapi puji Tuhan di Indonesia sekarang, khususnya di Jakarta, sudah menurun. Dan kita berdoa bersama-sama supaya keadaan ini terus menurun dan menurun sehingga sampai habis. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nah, jika COVID ini melanda saudara, jika penyakit ini selalu kita rasakan, adakah jaminan saudara kepada seorang dokter? Tidak ada. Apakah dia seorang pengusaha? Apakah dia seorang hamba Tuhan? Apakah dia seorang jemaat? Apalagi orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Haleluya. Jaminannya hanya kepada Tuhan. Amin. Jaminkan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau saudara jaminkan hidup saudara kepada tangan Tuhan, pasti saudara akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Gimana mau dijaminkan kalau saudara sendiri tidak takut akan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Gimana saudara mau dijaminkan jika saudara tidak beribadah lagi kepada Tuhan? Saya tidak mengerti saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang apa yang saya akan hidup, saya akan bawa sampai saat hari ini. Saya tidak mengerti. Apakah kehidupan itu pasti atau tidak? Tapi saya ingin mengingatkan kepada saudara, pasti akan diberkati. Amin. Pasti Tuhan akan jaga. Haleluya. Pasti saudara akan masuk surga. Amin. Jika saudara sendiri ikut aturan daripada Tuhan. Aturannya bagaimana? Ya beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Apalagi saudara sudah memiliki apa yang saudara miliki. Saya yakin dan percaya saudara akan pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan jika kehidupan saudara tidak bisa diatur oleh Tuhan, jika kehidupan saudara tidak mau beribadah kepada Tuhan, jadi apakah yang Tuhan akan balas kepada saudara? Jadi saya ingatkan kepada saudara, saudara jangan sombong, jangan belagu, jangan so tahu, jangan merasa diri sudah kaya, terus tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ingat, hati-hati saudara, karena hidup kita ini adalah milik Kristus. Hidup ini adalah milik Tuhan. Semua yang ada pada kami, semua yang ada pada sidang jemaat, itu berasal daripada Tuhan. Haleluya. Kalau kami masih ada saudara, sampai saat hari ini, kami terbebas dari COVID, kami tidak pernah terkena COVID, itu puji Tuhan. Saya terus berdoa, setiap malam, jam 10 atau setengah 11, kami mengambilkan sikap untuk berdoa, buat jemaat, buat saudara-saudara kita yang terkena COVID, buat saudara-saudara kita yang jatuh miskin, buat saudara-saudara kita yang sudah jauh daripada Tuhan. Itu kita akan tarik mereka untuk kita datangkan kepada tempat ibadah. Jadi ingat yang tadi saya sudah katakan, jangan terlalu sombong, jangan terlalu belagu, jangan so tahu,
Jangan sudah merasa kaya, saudara tidak punya tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Coba kita buka di Mazmur pasal ke-73. Mazmur pasal 73 ayat 25 di sini berkata apa? Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Coba saudara perhatikan. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini perkataan dari seorang raja yang mempunyai kehidupan yang selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tapi mereka tidak merasa bahwa itu semua miliknya mereka. Walaupun mereka diberkati, tetapi mereka tanya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kurasakan di bumi ini. Ini perkataan seorang raja, saudara. Ayat 26 kita lanjut. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini kata Daud. Gunung batuku bagianku, tetapi Allah adalah selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, begitu juga kehidupan kita. Siapakah manusia di muka bumi ini? Tidak lain hanya segumpal tanah liat yang besok ada, besok tidak ada. Siapa yang bertahan hidup saudara sampai sekarang dengan kekayaanmu? Ingat saudara, ada sanksinya saudara. Sekarang saya akan berkata kepada saudara bahwa Tuhan menyampaikan sabda kepada saudara-saudara. Orang-orang yang membawa kabar baik atau menyampaikan firman Tuhan itu merupakan tentara yang besar. Jadi jangan saudara yang meremehkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan pembenaran firman Tuhan. Nanti ada akibatnya saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara karena saya sayang kepada saudara, karena saya mengasihi saudara. Jadi peristiwa-peristiwa demi peristiwa. Ini COVID saudara ya. Tidak ada yang dapat menjamin kehidupan saudara dapat selamat selain keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi apa akibatnya? Apa yang akan saudara tanggung akibatnya jika saudara tidak mau atau tidak mendengarkan kebenaran firman Allah atau tidak mau beribadah kepada Tuhan? Coba kita buka di Amsal Soleman pasal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13. Ini akibatnya. Amsal 13 ayat 13. Sudah dapat? Oke. Ingat saudara, baca kebenaran firman Allah. Siapa meremehkan firman, itu tidak mau mendengarkan firman, apalagi dia menjauh dari firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya tentu saudara. Karena kalau tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ada akibatnya. Akibatnya apa? Nanti Tuhan kasih akibatnya. Tapi di sini saudara, ada saatnya kita akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Apa balasannya? Nanti saudara akan dibalas oleh Tuhan. Baik kasih setianya, baik itu kebahagiaannya, baik itu sukacitanya, Tuhan akan beri kepada saudara. Amin. Amin. Jadi puji Tuhan kalau kami sekeluarga sampai sekarang dalam keadaan seperti ini. Itu bukan semuanya. Itu bukan karena saudara. Saya ingatkan kembali, kami ada sampai saat hari ini. Kami boleh hidup sampai saat hari ini. Itu bukan karena saudara, tetapi karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara juga bisa berbagi kasih kepada saudara-saudara sekalian. Haleluya. Dan semuanya itu karena anugerah. Tetapi karena ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita itu tidak dapat dibayangkan, tidak dapat digambarkan sukacita itu. Sukacita itu seperti orang yang kena air panas terus terkena air dingin. Dia sudah sembuh dan disiram air dingin. Nah itulah sukacita daripada Tuhan.
Sukacita itu adalah penjagaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, dan keselamatan daripada Tuhan. Saudara takut diberikan keberanian oleh Tuhan. Itulah sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kalau mau bawa kebenaran firman Allah, semangat saudara. Yang penting saudara ikut semangat. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi saudara. Karena ada mata Tuhan di seluruh dunia ini yang selalu mengawasi kita. Kita mau lari sampai ke ujung bumi, Tuhan sangat tahu. Kita mau lari ke dalam rumah yang sangat gelap, Tuhan juga ada di situ. Tidak ada yang dapat disembunyikan oleh kita. Kita manusia hanya dapat telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan sangat tahu kehidupan saudara dan saya. Tuhan sangat mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin berikan kepada saudara-saudara kita, apa yang kita akan beri kepada saudara-saudara kita, apa yang kita akan kasih kepada saudara-saudara kita. Tuhan sangat mengerti. Tapi ingat, jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang belagu, jangan jadi orang so tahu. Jangan merasa kaya, saudara tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Karena ada mata Tuhan melihat dari sorga, melihat dari ketepatan yang sangat tinggi. Dia menjelajah ke seluruh dunia. Dia melihat orang yang setia dan orang yang tidak setia. Kami adalah orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Saya tidak tahu kepada saudara apakah saudara setia dan tidak. Itu nanti Tuhan yang akan membalas hukuman kepada saudara dan saya. Kita baca Amsal pasal 15. Satu ayat lagi saudara. Amsal pasal ke-15 sudah, ayat 3. Amsal 15 ayat yang ketiga sudah dapat? Oke. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita mempunyai 2 mata yang diciptakan oleh Tuhan. Kita memiliki 2 tangan yang diciptakan oleh Tuhan. Punya 2 kaki diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengawasi anak kita dalam sekolah. Kita tidak bisa mengawasi anak kita dalam kuliah. Kita tidak bisa mengawasi anak kita dalam pekerjaan. Jika anak kita jatuh, siapa yang malu, saudara? Siapa yang merasa berdosa di sini? Jadi ingat kepada saudara, kepada saya juga Tuhan ingatkan, Tuhan mengawasi kita dari ketempatan yang maha tinggi, yaitu di sorga. Mengawasi setiap perbuatan-perbuatan jahat dan mengawasi setiap orang yang berbuat baik. Itulah mata Tuhan, dapat menjangkau setiap perbuatan-perbuatan manusia ini di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau telah memandang kami. Haleluya. Dari setiap perbuatan kami, baik perbuatan kami buruk maupun itu perbuatan kami baik. Hanya Tuhan yang dapat menilai kehidupan kami. Kami tidak dapat menjudge orang. Hanya Tuhan yang dapat menghukum setiap orang yang berbuat kejahatan. Dan setiap orang berbuat kebaikan, Tuhan akan mewarisi setiap apa yang mereka berbuat, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Engkaulah Allah yang luar biasa, yang dapat melindungi kami, kota benteng kami. Engkau selalu menyertai setiap kami di dalam pelayanan. Engkau setiap menyertai kami dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami berdoa Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan dari Tuhan. Amin. Ketenangan itu tidak dapat dunia berikan, Tuhan. Selain Tuhan yang akan memberikan ketenangan itu buat kami sampai saat hari ini. Berkatilah sidang jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam bekerja. Tuhan berkati. Mungkin saat-saat hari ini Tuhan, kami sedang khawatir, kami sedang takut. Tetapi ketenangan Allah yang akan memberikan kami kekuatan. Amin.
berkat Allah yang memberikan kami sukacita. Amin. Haleluya. Inilah yang menjadi respon kami dekat dengan Tuhan, agar kami selalu mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan. Ini saatnya Tuhan sidang jemaatmu akan memberi korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Baik persembahan pertama, baik persembahan kedua, baik ulu hasil persepuluhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Sidang jemaatmu akan memberi korban ini. Amin. Kami berdoa Tuhan diberkati mereka Tuhan dalam Amin. pekerjaan Haleluya. dan bisnis mereka. Kami berdoa Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan Tuhan. Setiap orang-orang memerlukan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah kau berikan kekuatan. Haleluya. Yang susah kau hiburkan. Amin. Yang dalam berbagai-bagai masalah kau angkat masalah mereka dan berikan Amin. sukacita. Haleluya. Yang belum ada pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang Oh, baik Tuhan. haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Semua terjadi atas kehendak-Mu saja Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah menjadi doa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji membesarkan namamu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah turun atas kami, Amin. orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Inilah menjadi doa kami. Jaga dan sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kuasai hidup kami dengan kuasa firman Allah, dengan ketopong keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang Amin. berkuasa atas Haleluya. hidup kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Putra dan Kudus, penyertaan, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita, memberkati kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan.